Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat. Jumpa lagi di modul 1.4 koneksi antar materi, yaitu tentang budaya positif. Saya Sinta Darmayanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari K Abadi Perkasa Tulang Bawang. Seperti biasa, saya didampingi oleh dua orang guru hebat saya, yaitu Ibu Suwarmi SPD sebagai fasilitator dan Ibu Lian Destian SPD sebagai pengajar praktik. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan konsep-konsep intinya serta keterkaitannya dengan materi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Saya harus berperan menjadi guru yang mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak, serta menanamkan budaya positif di sekolah untuk mempermudah mewujudkan visi sekolah dan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid menuju keselamatan dan kebahagiaan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berpihak pada murid. Jika seorang guru dapat menerapkan nilai dan peran guru penggerak dengan baik, maka budaya positif di sekolah akan terwujud. Budaya positif dapat terwujud dengan kolaborasi seluruh warga sekolah dan pihak terkait yang terlibat di dalamnya. Salah satu tujuan perubahan visi adalah terwujudnya budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan, guru yang baik harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti, seperti disiplin positif untuk memotivasi perilaku murid, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua, memotivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, segitiga restitusi. Disiplin positif. Yang pertama, cara mengajarkan disiplin yang dapat menerapkan sikap bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri serta nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, mengarahkan disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari dengan motivasi internal, bukan paksaan, penghargaan ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi perilaku manusia selanjutnya yaitu motivasi internal. Yang pertama, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua, mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya. Posisi kontrol seorang guru. Yang pertama yaitu posisi sebagai penghukum. Yang kedua, posisi sebagai teman. Yang ketiga, posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Yang kelima, posisi sebagai manajer. Posisi penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Posisi teman.
Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Dari kelima posisi kontrol, posisi inilah yang paling ideal untuk seorang guru, yaitu posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas pada diri murid. Selanjutnya, keyakinan kelas. Guru mempunyai peran untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan bersama antara guru dan murid. Keyakinan kelas bersifat universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus selalu diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ada 3 tahap restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Tujuan dari segitiga restitusi adalah untuk mewujudkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Menstabilkan identitas merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Validasi tindakan yang salah merupakan seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Menanyakan keyakinan kelas. Artinya, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, itu adalah langkah pertama. Dan langkah yang kedua yaitu tingkah laku yang salah telah divalidasi. Maka, anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Selanjutnya, refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari dalam modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.4 ini,
saya menjadi paham tentang konsep-konsep inti budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif. Teori motivasi yaitu hukuman dan penghargaan, teori posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep-konsep ini harus kita pahami dan diterapkan oleh kita dan seluruh warga sekolah untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Setelah mempelajari modul 1.4, saya mendapatkan hal yang menarik dan di luar dugaan saya. Yang pertama yaitu, tidak semua masalah pada murid harus diselesaikan sendiri oleh guru. Tetapi, guru hanya membantu murid menemukan masalahnya sendiri dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Yang kedua, pemberian penghargaan tidak selamanya baik bagi murid. Justru hal tersebut dapat mematikan kreativitas dan mental murid. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman kurang tepat untuk guru, karena akan membuat murid menjadi ketergantungan dengan guru tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah, yang pertama, mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Yang kedua, penerapan posisi kontrol sebagai teman dan pemberi hukuman menjadi manajer. Tidak lagi memberikan penghargaan kepada murid tertentu. Yang keempat, dalam menyelesaikan masalah murid tidak lagi sendiri, tetapi masalah tersebut diselesaikan dengan cara guru membantu murid menemukan solusi pemecahan masalah dengan menggunakan segi restitusi. Pertanyaan selanjutnya adalah, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman di sekolah. Hal yang pernah saya alami adalah saat menangani kasus ada murid saya yang menangis pada saat jam istirahat. Saya sudah mencoba praktik menggunakan pendekatan restitusi dan berperan sebagai manajer. Pada saat itu, saya menanyakan permasalahannya, mengapa hal itu bisa terjadi. Kemudian, saya ajak murid saya mencari solusi penyelesaian masalah tersebut, agar murid dapat kembali berdamai. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang dan bahagia sekali, karena dapat menyelesaikan masalah tanpa harus memberikan hukuman pada murid, dan saya tidak harus mencari cara sendiri untuk menyelesaikannya. Dan saya senang melihat murid saya bahagia bisa menemukan sendiri akar dari permasalahan tersebut. Dengan keberhasilan ini, saya menjadi lebih termotivasi untuk terus menerapkan dan mengembangkan konsep-konsep budaya positif di lingkungan kelas ataupun di lingkungan sekolah saya. Dari pengalaman tersebut, ada hal yang sudah baik dan ada hal yang masih harus diperbaiki. Untuk hal yang sudah baik yaitu keyakinan kelas, disiplin positif, dan segitiga restitusi. Hal yang perlu perbaikan adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Yang kedua, motivasi internal. Pertanyaan selanjutnya adalah, sebelum mempelajari modul 1.4 ini, pada saat berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Dan setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya belum sepenuhnya menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Namun, sudah ada beberapa tahap yang saya terapkan.
seperti menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Dan saya sudah memberikan motivasi, mencari tahu permasalahan, memberikan dukungan dan penguatan dan rasa nyaman untuk menyelesaikan masalahnya. Tetapi saat itu saya lebih banyak memberikan solusi, bukan membantu murid untuk mencari solusi. Dengan mempelajari modul ini, saya jadi lebih memahami langkah yang seharusnya saya lakukan. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai teman dan kadang sebagai pembuat merasa bersalah. Pada awalnya, saya mengajak mereka menyelesaikan masalah seperti teman. Saya rangkul tanpa ada batasan. Tanpa saya sadari, saya juga mengeluarkan pertanyaan yang saya ajukan membuat mereka merasa bersalah, sehingga mereka jadi ketergantungan, tidak mandiri, dan tidak percaya diri. Sekarang, saya sudah menerapkan posisi kontrol yang ideal, yaitu posisi kontrol manajer. Posisi ini membuat murid lebih mampu menemukan sendiri permasalahannya, sehingga membuatnya semakin kuat, mandiri, percaya diri, serta bertanggung jawab. Jadi sekarang saya merasa sangat senang dan nyaman menjadi seorang guru. Pertanyaan selanjutnya yaitu, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas ataupun di lingkungan sekolah? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita tentang sikap atau perilaku kita dalam menerapkan budaya positif, baik terhadap murid, kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua wali murid. Jadi, kita harus bisa memberi contoh untuk menggerakkan warga sekolah untuk menerapkan budaya positif. Selain itu, kita juga harus berkoordinasi dengan wali murid agar di rumah pun budaya positif ini dapat diterapkan, sehingga hal ini dapat menjadi pembiasaan dimanapun murid berada. Demikian pemaparan materi budaya positif dari saya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.